innahu mafsadatan lil jismi turasu saqam inda salah wa alaikum bil qasdi fiha fa innahu sulhul lil jasad wa ba'du min saraf. Oke, ini adalah poinnya. Rasulullah menyatakan kepada kita untuk menjauhi yang namanya kekenyangan dalam hal makan dan minum, karena itu bisa mengakibatkan yang namanya mudarat, mafsadat buat diri kita. Kekenyangan makan, kebanyakan makan dan minum bisa mengakibatkan lalai kita dalam beribadah. Lalai juga bisa menyebabkan banyak penyakit, bisa juga mengakibatkan banyak penyakit, mengakibatkan malas, dan itu salah satunya mengeraskan hati kita keras, jadi kita membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari segi kesehatan saja. Selanjutnya ada hadis riwayat Imam Ahmad, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi islab wala mukhayyalah, ya. Intinya kita makanlah dan minumlah dan berpakaianlah, semuanya jangan berlebih-lebihan, ya. Seperti yang dikatakan tadi, makan dan minum jangan berlebih-lebihan karena banyak mudaratnya. Selain jangan makan berlebihan, makan juga nggak boleh kurang. Sebab apa? Kalau makan kurang itu akan menyebabkan kita menjadi lemah, menjadi lunglai, dapat juga menurunkan fungsi-fungsi organ tubuh, ya. Jadi kurang fokus, fungsi organ tubuhnya kurang, sehingga banyak kemungkinan akan terserang penyakit. Jadi makanan kurang juga nggak boleh, ya. Makan lebih nggak boleh, makan kurang juga nggak boleh. Makanlah yang cukup, kata Rasulullah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan kurang jangan, makan yang cukup. Alhamdulillah kita di sini diberi makan yang cukup di Wisma Atlet. Makanannya semuanya bergizi, alhamdulillah. Semoga mudah-mudahan lepas dari sini kita jaga makanan kita, pola hidup kita yang sehat dengan tuntunan ajaran Islam. Kira-kira begitu. Poin selanjutnya adalah pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitatu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, poin ini adalah Allah mengharamkan beberapa jenis makanan karena memang zatnya yang tidak baik. Ya, seperti misalnya disebutkan di dalam Al-Quran, wal maitah itu bangkai. Kita nggak boleh makan bangkai, makan daging yang sudah mati, misalnya yang udah ayam tiren, itu nggak boleh. Karena memang tidak baik untuk kesehatan, kan gitu. Walahmul khinzir, daging babi. Kenapa Islam mengharamkan babi, kan gitu? Salah satunya ya itu maqasid syariahnya adalah untuk kemaslahatan diri kita, kemaslahatan tubuh kita, ya, karena daging babi itu berbahaya menurut kesehatan. Ada juga dalil yang lain, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, yaitu Allah mengharamkan khamar, yaitu minuman keras diharamkan. Juga ilatnya sama, tujuannya sama, yaitu karena minuman keras itu bisa merusak tubuh, merusak diri kita, berbahaya untuk kesehatan dan berbahaya untuk orang lain. Bukan hanya kesehatan diri, tetapi banyak sebab yang diharam menurut para ilmuwan, menurut para ulama. Kenapa diharamkan khamar ini? Khamar ini dilarang karena khamar ini bisa hadmu watilafu. Karena khamar ini bisa merusak sel-sel yang ada pada tubuh kita. Ya, salah satu ilatnya adalah diharamkannya kullu muskirin haram, yaitu setiap hal yang memabukkan adalah haram. Kenapa diharamkan? Karena dia secara zatnya memabukkan, dan memabukkan itu adalah merusak sel-sel otak. Merusak, kalau orang mabukkan bisa rusak kesadarannya, ya, daya pikirnya berkurang, ya, itu bisa merusak sel-sel yang ada di tubuh, bukan cuma daya pikir, tapi sel-sel yang lainnya juga bisa merusak. Yang kedua, khamar itu bisa merusak keluarga, ya. Dalam hal keluarga, kalau misalnya ada orang tuanya suka mabok,
misalnya, maka itu keluarganya juga tidak harmonis. Anaknya ngelihat, ya kan, orang tuanya apa namanya, istrinya ngelihat, tetangganya ngelihat, itu kan juga jadi buruk buat keluarga, menjadi contoh yang buruk buat anak. Itu yang namanya, selain efek buat diri kita juga ada efek buat lingkungan, tidak baik yang namanya khamar, karena itu diharamkan. Dan ada juga ya secara akhlak, orang yang suka minum minuman keras, ya akhlaknya akan cenderung buruk karena dia dipengaruhi oleh minuman keras. Ada dorongan untuk misalnya mencuri, ya karena dia sudah apa namanya kecanduan, akan mengakibatkan banyak kemungkinan dia melakukan tindak kriminal yang lainnya dikarenakan oleh khamar, minuman keras itu. Makanya Islam melarang minuman keras. Salah satunya itu ada 3 poin: merusak diri sendiri, merusak keluarga, dan merusak yang lain. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan, yaitu menjaga kebersihan diantaranya adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa bersiwak atau menyikat gigi, mandi. Itu juga salah satu pendidikan kesehatan dalam Islam. Kenapa kita disuruh wudhu? Kenapa kita disuruh mencuci tangan, membasuh muka, dan mencuci tangan, berwudunya itu harus dengan air yang bersih. Tujuannya adalah supaya menghilangkan kuman-kuman. Seperti zaman pandemi ini, kita banyak dianjurkan untuk banyak-banyak cuci tangan. Ini sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya kita wudhu, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Kenapa? Karena itu di daerah-daerah itu pun banyak kuman-kumannya. Ini juga sesuai. Sebelum dokter menganjurkan di masa pandemi ini, Islam sudah lebih dulu mengajarkan yang namanya kesehatan diri. Selanjutnya ada lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun minal fitrah, al-khitan, wal istihdad, wa qasus syarib, wa taqlimul azfar, wa tanful ibat. Ya, ada 5 hal yang merupakan fitrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnahnya manusia yang Rasulullah bilang. Ini untuk kebersihan dan kesehatan. Yang pertama adalah al-khitan, bersunat, ya sunat. Wal istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ini juga tujuannya untuk kebersihan yang diajarkan Rasulullah. Wa qasus syarib, memotong kumis. Kumis juga dipotong, jangan sampai gondrong. Ya, ukuran kumis yang baik menurut Islam adalah jangan sampai melebihi batas bibir. Ya, jadi bibirnya ini harus tetap kelihatan. Bibir yang merah-merahnya harus tetap kelihatan. Itu yang namanya qasus syarib. Tujuannya juga supaya untuk kesehatan, supaya jangan sampai belepetan, jangan sampai kena makan minum. Dan selanjutnya adalah taklimul azfar, menggunting kuku, dan juga mencukur bulu ketiak. Itu juga termasuk salah satu 5 hal itu termasuk ke dalam bagian dari menjaga kesehatan di dalam Islam. Dan ada lagi, banyak lagi. Islam itu intinya adalah mengajarkan kita kebersihan. Banyak syariat-syariat yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Islamu nazif, fatanazzafu. Islam itu bersih, maka jadilah orang yang bersih. Fala yadkhulul jannah illa nazif. Maka tidak akan menjadi masuk surga kecuali orang-orang yang bersih dan senantiasa membersihkan diri. Itulah beberapa poin yang harus kita perhatikan di dalam kesehatan. Ya, kesehatan dalam Islam. Yang pertama adalah dari segi makanannya, jenis makanannya. Yang kedua, pola makannya, porsi